Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita kepadanya, di antaranya salat subuh berjamaah. Sampai kita pada zahiru adabit tilawah, adab-adab yang zahir saat membaca Quran. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. As-sabi'u, adab atau etika yang ketujuh, ayyura'iya, hendaknya menjaga, memelihara. Siapa? Si orang yang membaca Quran, haqqal ayati, hak-haknya ayat, beberapa ayat. Jatah-jatahnya beberapa ayat. Bagian-bagiannya dari beberapa ayat. Faiza, apabila marra, melewati siapa orang yang membaca Quran, bi ayati sajdatin, dengan ayat yang mengandung perintah sujud, sajada, maka sujudlah dia. Itu ada beberapa surat dan yang mengandung ayat-ayat sajadah, ayat di mana ada himbauan, anjuran untuk sujud, seperti di akhir surat Al-A'raf dan akhir surat Al-Alaq. Itu ada firman Allah yang mengarah kepada di mana kita diperintahkan untuk sujud. Ya, seperti di surat Alaq yang tadi disebut, surat Al-Alaq. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatagha ar-ra'ahu istaghna, inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kadzibatin khati'ah, falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, di situ ada perintah. Kalla, jangan sekali-kali, la tuti'hu, kau
mentaati perintah orang-orang yang perintah setan, larangan orang-orang yang untuk tidak melaksanakan salat. Ya. Jadi jangan kita mengikuti larangan seperti itu. Larangan untuk tidak berpuasa, jangan ikuti seperti itu. Itu ada bukan larangan tapi isian acara di saat-saat kita harusnya melaksanakan ibadah dan melaksanakan doa. Di sana ada acara yang disisipkan supaya kita tergoda. La tuti'hu, jangan kau ikuti itu. Jangan kau tonton itu, jangan kau lihat itu, jangan kau dengarkan itu. Wasjud, sujudlah kalian, waqtarib, dan mendekat kepada Allah. Kalau kita ke sana, nanti kita makin jauh dari Allah, makin jauh dari Allah tentunya iman kita lama-lama terus tipis-tipis, naudzubillah robek. Kalau sudah robek, bisa jadi susah untuk dijahit kembali. Nah, itu ayat-ayat seperti itu di Al-Quran ada cukup banyak. Kurang lebih sekitar ada 14 ayat. Wa kadzalika, demikian pula idza sami'a, apabila mendengar siapa seseorang min ghairihi, dari selain dia. Jadi ada orang baca Quran, kita tidak baca, tapi kita dengar dia sedang membaca surat Al-Alaq dan di ayat terakhir dia sujud, maka kita juga yang mendengar ikut sujud. Kita dulu ingat pada saat di sekolah menengah pertama itu ada pelajaran kepramukaan. Kemudian lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan. Kita wajib berhenti dimanapun kita berada, di mana di situ sedang ada upacara dan sedang menyanyikan lagu kebangsaan. Kita wajib berhenti yang namanya anggota pramuka dan berdiri terus menatap bendera yang sedang dinaikkan dan ikut hormat. Itu pelajaran kepramukaan dulu. Apatah lagi jauh sekali daripada lagu kebangsaan. Tentunya lagu kebangsaan kita hormati, kita sakralkan. Karena yang nulis juga, yang menyusun juga itu adalah ulama. Lagu kebangsaan kita itu yang nulis bukan orang sembarangan. Ya, adalah ulama dan masih ada keturunan habaib. Subhanallah. Makanya coba Bapak Ibu perhatikan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Bangun dulu iman dan Islamnya dalam dada anak bangsa ini. Jadi jangan dibangun badannya dulu. Ya, iman, Islam dan ihsan, bahasanya tanamkan dulu ideologi dan akhlak serta moral kepada anak bangsa. Setelah itu baru kita bangun badannya. Ya. Kalau bahasa almarhum Kiai Hasyim Muzadi, didik dulu anak itu jadi benar. Didik dulu jadi benar. Untuk jadi pintar gampang. Kalau udah benar untuk jadi pintar mudah sekali. Tapi kalau dibalik, dididik pintar, nggak didik benar, itu susah sekali. Karena udah pintar dia. Pintar apa? Pintar ngitung-ngitung. Pintar ngatur-ngatur bohong. Akhirnya susah untuk menjadi orang benar. Makanya almarhum bilang, alhamdulillah, orang-orang pintar setiap tahun sekarang ribuan lahir. Kenapa? Ya dari kampus-kampus, dari perguruan-perguruan tinggi begitu banyak. Mau wisuda S1, S2, sampai dengan S3. Tapi rasanya masih begini ini saja. Tetapi
sepertinya masih seperti ini aja. Kenapa? Karena mereka orang-orang pinter yang diwisuda, yang benar, dikit sekali. Nah itu yang memang jadi masalah buat kita bersama-sama. Kalau mendengar ayat Quran yang dibaca yang terkait dengan ayat sajadah dari yang lain, sajada idza sajadat tali, sujudlah kita apabila si yang membaca Quran itu sujud. Dia sujud, kita ikut sujud. At-tali, tilawah. Wala yasjudu illa idza kana ala taharatin, dan jangan sujud siapa? Si orang yang mendengar. Dari siapa dia orang yang baca Quran? Illa idza kana ala taharatin, kecuali dalam keadaan suci dia. Kalau yang baca Quran kan pasti sucinya karena dia punya wudu. Dan dalam kode etik kita kalau baca Quran mesti punya wudu. Tapi yang mendengar bisa jadi nggak punya wudu. Ya, tentunya ini masalah fikih khilafiyat yang nanti ada yang membolehkan tanpa wudu buat orang yang mau melaksanakan sujud tilawah. Sujud itu kan yang inti dari sholat. Makanya sujud tilawah mirip kayak sholat. Kayak sujud dalam sholat, harus menutup aurat, harus dalam keadaan suci, harus menghadap kiblat. Gitu. Wa fil Qur'ani arba'asyrata sajdatan. Dalam Al-Qur'an itu ada 14 surat, 14 kali tempat sujud. Wa fil haji sajdatani, dalam surat Al-Hajj ada 2 kali sujudan. 2 ayat sujud. Walaysa fi sad sajdatun. Tidak dalam surat Sad itu yang menunjukkan ayat tentang perintah untuk sujud. Wa qalluhu, dan paling sederhananya sujud dalam sujud tilawah, ayasjuda, hendaknya sujud siapa? Seseorang yang mau laksanakan sujud bacaan yang terkait dengan ayat-ayat sajadah, biwad'i jabhatihi, dengan meletakkan keningnya, alal ardi, di atas bumi, di atas sajadah kita, di atas lantai rumah kita, di atas lantai masjid kita. Wa akmaluhu, dan hendaknya dan paling sempurnanya sujud tilawah, ayukabbira, dia bertakbir Allahu Akbar. Fayasjudu, maka lalu dia turun sujud. Wayad'u, dan dia berdoa, fi sujudi, dalam sujudnya, bima, dengan sesuatu yaliku, yang pantas, bil ayatil lati qara'aha, dengan ayat yang telah dia bacanya. Kalau di ayat itu kharru sujjada wa bukiya, itu kan mereka langsung bahasa. Jadi ayat tadi dari tatajafa junubuhum anil madhaji'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa kharru lahu sujjada wa bukiya. Ya. Mereka di malam hari itu tidak tidur banyak, tapi merenggangkan lambungnya. Dan dia membaca ayat-ayat Allah antara nangis dan sedih, takut dengan amalan-amalan siang tadi, di mana begitu dihitung-hitung di muhasabah, ada yang salah, ada yang dosa, ada yang maksiat, naudzubillah, dan ada yang kelupaan, naudzubillah. Maka di situ dia menangis minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kharru sujjada wa buqiya. Kemudian mereka langsung tersungkur bersujud dan menangis tersegukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga hajat kita yang sampai hari ini belum terkabulkan. Ada doa kita, ya Allah, nangis dah di situ. Di samping kita
sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahumma ja'alni minas sajidina ilaik. Allahumma ja'alni ana wa ahli minas sajidina ilaik. Allah ya Allah, tambah sisip doa yang paling memang sangat kita sedang hadapi masalahnya. Ya Allah, anak saya. Ya Allah, cucu saya. Ya Allah, istri saya. Ya Allah, begitu sebut. Di sisipan doa setelah sujud tilawah silakan. Tapi jangan banyak-banyak. Mislu ayyaqra qaulahu ta'ala, seperti dia membaca, siapa si orang yang baca Quran, firman Allah Ta'ala, kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kharru sujada, mereka tersungkur dengan bersujud, wa sabbahu, dan mereka bertasbih, bihamdi rabbihim, dengan memuji Tuhan mereka, wa hum la yastakbirun, mereka itu tidak sombong. Ya, karena begitu mendengar perintah Allah untuk sujud, langsung dia. Ya, kalau tidak sujud itu menunjukkan kesombongannya. Fayaqul, maka dia membaca. Kalau doanya nanti tentunya kalau sudah bahasa Arabnya tidak bisa, maka kita bisa sisipkan doanya dengan bahasa Indonesia atau bahasa ibu kita masing-masing. Kalau tasbih yang tadi saya baca, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin, enggak hafal, baca aja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Enggak hafal juga, subhanallah cukup. Terus lanjut dengan doa dengan bahasa kita masing-masing, tetapi jangan dilafadzkan dalam lidah kita. Dialognya pakai hati. Kan kelihatan tuh begitu, subhanallah, subhanallah, tatap wajah atau tatap masalah yang sedang kita hadapi dengan hati kita, kelihatan. Kelihatan, ya Allah. Sekarang semeraut banget, ya Allah. Kan perasaan kita tahu. Nah, disitulah ya Allah, mudah-mudahan tertibkan ya Allah kesemerautan tata kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kalau itu semeraut, kalau sudah tertib tambah baik ya Allah, biar tambah baik ya Allah. Berikan taufik dan hidayah kepada para pemegang keputusan ya Allah. Begitu. Kalau mereka memberikan keputusan tidak baik, nah itu nanti dengan bahasa kita dalam hati, tapi sekali lagi jangan diucapkan. Karena kalau diucapkan nanti tidak termasuk dalam paket sujud. Karena nanti yang dibaca yang dilafadzkan adalah redaksi-redaksi yang maksur dalam, yang artinya yang diriwayatkan oleh Nabi kita, yang di luar riwayatan Nabi kita pakai hati kita. Termasuk dalam sujud sholat sunnah kita yang terakhir, habis tahajud kita tutup dengan witir. Di sujud terakhir sholat witir kita boleh berlama-lama berdialog sama Allah, sebutkan problema dan urusan kita, tapi imbangi dengan surat yang kita baca. Nah, kalau surat bacanya kita baca di surat witir bacanya surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, ya tentunya sebanyak itulah doa nanti yang kita angkat. Selama itulah berapa menit membahas surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Prediksinya 3 menit berdoanya. Kalau di dalam dirinya kita baca surat Qaf sebelum surat Az-Zariyat, itu lumayan panjang. Nanti sujudnya di ayat terakhir, di sujud terakhir bisa lebih lama kita berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah kita berkeluh kesah, menyampaikan ketidakmampuan kita mengawasi anak-anak kita, ya menyampaikan ketidakmampuan kita untuk mengawas cucu-cucu kita, karena memang semuanya mereka kendalinya adalah Allah. Remote-nya ada di Allah. Ya, kita cuma berusaha untuk menempatkan remote dan posisi anak ini yang baik-baik begitu posisinya. Setelah itu kita serahkan pada Allah. Dan doa yang ditulis di sini
Fayaqul, maka membacalah siapa orang yang sujud tilawah, Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan saya minas sajidina, tergolong orang-orang yang ahli sujud. Kan enggak gampang Pak, sujud kan dikit, enteng, tapi enggak gampang itu sujud. Kalau Allah enggak dorong kita, kemampuan kita, kemauan kita, semangat kita, ya buktinya banyak orang enggak mau sujud dalam sholat. Yang cuman sholat subuh 2 rakaat cuman 4 kali sujud, enggak mau. Mau tapi kadang-kadang nggak bisa, alias ketiduran, kadang-kadang ada aja alasannya gitu, ya. Dan itu kadang-kadang sampai aneh kita ngeliatnya. Ada subhanallah dia sekeluarga atau lagi duduk mangumang, udah azan berkumandang, subhanallah. Mana badannya sehat, mana kelihatannya ya koker bener, nggak sholat subuh, subhanallah. Itu makanya kita bersyukur kita mampu bersujud pada Allah. Minas sajidin liwajhikal musabbihina bihamdika, liwajhika, sujud kepada zatmu ya Allah, al musabbihina, yang bertasbih. Jadi kan kami ini hamba-hambamu yang bertasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi sambil kendaraan itu bisa jadi 10 kali, 20 kali, 30 kali dan seterusnya. Itu subhanallah. Apalagi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak nih mau nyalip bawa kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Nyalip nih bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, 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 subhanallah. Begitu terdapat salipannya, alhamdulillah, Allahu akbar. Begitu seharusnya. Ya. Subhanallah, 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 maha suci Allah daripada kepleset, daripada salah nginjek gas, daripada kesenggol, na'udzubillah. Yang menyalipkan bersih kok. Tapi dengan subhanallah, subhanallah, bismillah dulu. Ya, bismillah. Oper giginya bismillah, bismillah. Allah, subhanallah, 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 subhanallah. Dapat alhamdulillah. Allahu akbar. Keren banget. Itu malaikat terus mendampingi terus dalam perjalanannya. Ya. Itu seperti itu, Pak. Tapi itu juga tidak gampang, harus ada komando. Nah, di bus tuh. Makanya kita bisa jadi nanti ini majelis subuh ini bisa berkelanjutan setiap subuh pagi sekali aja, dan kita jadikan majelis ta'lim subuh ini nanti bisa kita adakan ta'lim di jalan. Ta'lim di jalan itu seperti bapak-bapak di musola itu ada ta'lim di jalan. Ya, ngaji, kemudian infaknya dikumpulkan oleh bendahara, nanti dikumpulkan dah tuh. Ya. Sampai 2-3 tahun kalau kita ta'lim masjid nanti terus berkelanjutan dan infak seminggu itu diangkat, diambil, Tuhan dikumpulkan, ternyata setelah 5 tahun terkumpul 200 juta. Waduh, keren ini. Bisa keliling Wali Songo dengan kereta api nih. Kita bawa kereta api dari Jakarta 2 gerbong. Wah, keren. Turun di Gresik, mampir ke Sunan Gresik. Ada teman-teman sudah siap dengan busnya di sana. Siap? Siap, Ustaz. Saya siapkan busnya dari stasiun Gubeng atau Turi. Jemput kita. Gubeng. Ya. Mampir dah. Keliling dari Jawa ke Jawa. Nama Jawa kan ke Madura. Kan nggak ada kereta ke Madura, kita pakai bus. Nah, itu nanti di situ ada ta'lim jalanan. Ta'lim jalanan. Kajian ayat-ayat Allah di jalan. Kalau dalam perjalanan kereta api kan lebih nyaman lagi untuk sholat jamak, takdim kosronnya karena di kereta lebih nyaman. Ya. Kalau pakai bus terasa kurang nyaman karena mau pipis harus susah banget gitu. Kalau di kereta lebih nyaman. Walaupun kereta ekonomi sekarang relatif lebih enak. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, an akuna, kalau saya menjadi minal mustakbirin, dari orang-orang yang sombong, an amrika, dari perintahmu, aw ala awliya, ke atas pemimpin-pemimpinmu ya Allah. Kan ada orang yang sombong dengan para ustadz, para kiai, para habaib. Itu sombong benar dengan jabatannya, dengan kekayaannya.
Dan kedudukannya itu apa? Kalau ulama dan kayak dibentak-bentak. Ya Allah, berani benar gitu ya. Sombong benar. Ya, nauzubillah. Dia belum tahu alam kubur itu. Kalau dia tidak percaya pasti dapat. Walaupun dia tidak percaya pasti dapat alam kubur. Kenapa? Orang dia sombong bahkan kayak gitu punya kekuasaan kan nggak bisa berbuat apa-apa orang yang lemah. Di mana minta penyelesaiannya? Di mana penghinaan dan penzoliman yang dilakukan atas orang-orang yang baik yang lemah itu? Kan di sana nanti. Begitu. Wa idza qara'a qaulahu ta'ala, apabila membaca siapa seseorang yang baca Quran, qaulahu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Ini ayat tentang yang terkait dengan sajadah. Wa yakhiruna lil adqan, kemudian mereka tersungkur, ya tertunduk, ya sampai nempel dia punya jenggotnya, ya ke dadanya, terus tersungkur sampai ya nangis. Wa yabkuna dia nangis. Wa yaziduhum, terus sujud dia nangis. Wa yazidum, dan bertambah kepada mereka apa yang tambah? Khusyuknya. Nah, berdoa dah dengan bahasa Arab, dengan bahasa Quran, alhamdulillah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna. Boleh. Kalau itu hafal alhamdulillah. Kalau enggak tadi pakai bahasa kita silakan. Ya Allah, saya kok teledor amat ya Allah. Ingatkan saya terus ya Allah, sadarkan saya terus ya Allah. Jangan buat saya lupa terhadap kewajiban kepadamu ya Allah. Itu boleh. Fayaqul, maka dia membaca, Allahumma ja'alni, jadikanlah ya Allah aku minal bakina, dari orang-orang yang bisa nangis, ya, terhadap kesalahan-kesalahan yang terlakukan, terhadap dosa-dosa yang ada, ilaika kepadamu ya Allah. Al khashi'ina, yang khusyuk beribadah laka kepadamu ya Allah. Wa kadzalika kullu sajdatin, demikianlah semua ayat-ayat yang terkait dengan sujud itu nanti bisa dibaca doa-doa yang ada tadi. Ambil, silakan dihafalkan, dan kalau enggak ya paling tidak artinya tadi yang sudah kita terjemahkan itu menjadi bahan ingatan saat kita sujud. Tapi sekali lagi kalau artinya jangan dilafadzkan. Wa ishtaratu fi hadis sajdati, disyaratkan dalam sujud tilawah ini syurutus salati, syarat-syarat dalam sujud salat juga. Min satril aurati, pertama menutup aurat. Wastiqbalil kiblati, yang ketiga, yang kedua menghadap kiblat. Wa tarhas saubi wal badan minal hadas wal khubus, dan sucinya baju dan badan dari hadas, ya, wal khubusi, dan dari najis. Waman lam yakun ala taharatin indas sima, siapa orang yang tidak dalam keadaan suci ketika mendengar ayat tersebut dibacakan oleh orang yang sedang baca Quran, fa idza tatahhara yasjudu, kalau dia mau bersuci dulu silakan bersujud. Wa qad qila bi kamaliha ayyukabbira rafi'an yadaihi litahrimihi summa yukabbiru lil hawa lisujud summa yukabbiru lil iltifa summa yusallimu. Katanya begini prosesi sujudnya nih, ya, untuk sempurnanya sujud tilawah. Kita bertakbir Allahu Akbar, tangan diangkat biasa Allahu Akbar. Ya, untuk seperti untuk memulai takbiratul ihram. Summa yukabbiru, kemudian dia takbir Allahu Akbar untuk turun lilahwi, lisujud, untuk sujud. Summa yukabbir, kemudian dia bertakbir lirtifa, untuk bangun dari sujud. Summa, setelah dia sudah sujudnya satu kali ya Pak, sudah bangun dari sujud Allahu Akbar, dudukan, habis duduk summa yusallimu, kemudian dia memberi salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Wazada zaidun, kalau bapak-bapak mau
Mendengarkan bacaan Quran ketika lihat ada sujud kita ikut sujud juga itu udah dapat pahala yang luar biasa. Wa zada zaiduna at-tasyahhuda. Kemudian ada orang-orang yang nambah dengan baca tasyahud wal asla li hadza. Ini sama sekali tidak ada perintahnya. Jadi setelah kita sujud bangun dari sujud tilawah terus kita duduk baca tahiyat enggak usah baca tahiyat lagi, enggak usah baca tasyahud, langsung assalamualaikum warahmatullahi. Illal qiyas ala sujudis shalah, kecuali karena itu dikiaskan atas sujud salat, wa huwa ba'idun, itu tidak bisa disamakan dengan sujud salat. Jadi beda. Makanya ada yang membolehkan dalam keadaan tidak suci boleh sujud tilawah. Fa inna waradal amru bis sujud falyattabi fihi al amra. Maka sesungguhnya datang perintah dalam sujud tilawah, falyattabi fihi al amra, maka ikutilah dalam sujud al amra, perintah tersebut. Wa takbiratul hawa aqrab lil bidayati wa ma'da dzalika fa fihi ba'du summal ma'mum wa takbiratul hawa aqrab lil bidayah, dan takbir untuk turun sujud itu lebih dekat, lebih ringan daripada takbir permulaan tadi. Wa ma'da dzalika fa fihi bu'dun. Ya, kalau selain dari yang kita jelaskan tentang prosesi sujud tilawah itu tidak ada sumber-sumber dalilnya seperti membaca tahiyat setelah sujud, enggak usah. Ya, enggak ada. Summal ma'mumu, kemudian makmum payam bagi ayat sudah inda sujudil imam, maka seharusnya makmum juga ikut sujud ketika sujudnya imam saat dia membaca ayat-ayat yang terkandung dengan sujud. Wala yasjudu li tilawati nafsi idza kana ma'muman, si makmum kalau dia baca ayat-ayat yang mengandung sujud, ayat sajadah, dia baca sendiri kan, sementara dia bermakmum sama imam. Ini biasa dalam salat sir, salat yang pelan suaranya, zuhur, asyar, kemudian ini dua waktu ini kan kita baca, dianjurkan baca setelah Fatihah baca surat, kemudian kita baca surat Al-Alaq atau akhir surat Al-A'raf, maka atau saat surat Al-Hajj, maka kita tidak dianjurkan untuk sujud karena imam tidak sujud tilawah. Dan ju'ilal imamu liutamma, imam itu diangkat untuk diikuti. Nah, kalau dia tidak sujud, kita enggak usah sujud. Nah, biasanya sujud tilawah itu akan terjadi pada sholat-sholat jahar imam. Imam sujud, kita ikut sujud. Kalau dia tidak sujud, kita tidak sujud. As-saminu ayyaqula fi mubtadi qiraatihi dan seterusnya ila akhirih. Udah jam 5:30 Bapak-bapak, kita lanjut lagi nanti supaya enggak terlampau lama. Ya, ini sudah tanggal 18 ya. 18 jadi 19, 20. Udah makin dekat 10 terakhir. Kita persiapkan hari-hari terakhir, terutama hari-hari ganjilnya, istirahat siangnya biar cukup. Jadi mudah-mudahan saya kebagian waktunya untuk imami sholat di hari-hari ganjil di Masjid Baitur Rahman. Sekalian kita doanya agak panjangan dikit di doa kunutnya, seperti doa kunut yang dilaksanakan di dua masjid besar di Madinah dan di Mekah. Makanya bapak-bapak itu boleh nanti ibu-ibu ajak dah tuh istrinya untuk sholat di malam-malam ganjilnya, karena malam-malam ganjil kita berharap doa kita itu ada yang pas dengan malam Lailatul Qadar, malam ketentuan Allah yang baru. Dan kalaupun tidak, itu tabungan kita yang sangat kita perlukan dan kita butuhkan saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita pagi ini. Kita tutup dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.